mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Film yang selalu membuat saya bahagia ini tapi antonim dibuka dengan pria bernama Rian Batagor yang beroja password jetpack. Ia pun tiba-tiba melihat sebuah dompet nganggur, tapi beroja mau mengambil tuh dompet, si Kipli malah ngaku-ngaku kalau itu dompetnya. Padahal jika kita lihat, tadi kan ada bapak-bapak lewat tuh. Nah ini, bisa jadi kan ya yang punya dompetnya. Nah ini kenapa Kipli ngaku-ngaku? Mungkin bedosa dia ya. Alhasil karena kejadian ini Rian Batagor pun ingin diberi makan ke Sumanto. Namun beruntung saat di perjalanan Rian berhasil bernegosiasi oleh para figuran dengan memberikan jetpack terbarunya supaya ia tak jadi di giveaway ke neraka. Ke penjara. Lo sengaja ngambil dompet dia itu buat biaya sekolah kamu. Dina kan udah lulus SMA. Rian, anak udah lulus pun kau tak tahu. Nah, ketika di rumah, istri Rian kita sebut saja Susan, ia pun menelpon suaminya dan marah-marah. Mengetahui suaminya baru aja dikik dari pekerjaannya, sekaligus jetpack yang dibeli senilai 2 ginjal kalian harus diambil oleh para figuran. Kala itu Susan yang bekerja di toko obat Dahlan, disuruh oleh bosnya untuk membuang obat yang kedaluarsa, tapi beroja hendak membuang obat itu, datanglah si Rian yang menyuruh Susan untuk membawa pulang saja obat tersebut. Dimana ternyata maksud si Rian adalah untuk menjual kembali obat kedaluarsa itu, pakai tempelan expirednya. Udah gitu motongnya nggak rapi lagi tuh, lihat aja pinggirnya miring. Dan yang membuat saya terbagong-bagongkan di sini, saya kira si Susan ini punya cangkem kebaikan. Ternyata Susan juga memiliki cangkem kejahatan 11-12 sama seperti si Rian, karena kalau 12-12 itu diskon Shopee. Dimana Susan dengan cangkem penuh dosanya itu malah mendukung penuh niat jahat si Rian. Keesokan harinya bisa-bisanya saat ini figuran yang lagi jalan-jalan santuy mendengar suara si Rian jualan obat, mereka malah tiba-tiba pengen beli obat. Aneh banget kan? Lu mau ngapain iseng-iseng beli obat? Alhasil karena penjualan obat expired itu Rian dan Susan pun cuan parah hari itu juga. Nah beberapa menit kemudian datang lagi seorang pembeli yang akan memborong obat si Rian karena murah banget, buset mirip Dustin. Dimana pembeli ini berniat berjualan obat di kampung dengan angan-angan bisa cuan parah seperti si Rian. Kita bisa cepat kaya! Kayak lampir cuy. Di keesokan harinya ketika si Rian berjualan, Susan pun datang dengan membawakan stok obat kedaluarsa, lalu mereka pun mengganti tanggal expirednya dengan sebuah tempelan yang sudah diprint oleh kameramen. Kala itu kebetulan ada seorang figuran yang ngemil obat dari si Rian, tapi baru aja diminum tiba-tiba ia pun seperti terkena genjutsu, malah kebenet. Belum juga selesai ngomong. Saat ini kondisi pasien sangat kritis. Oh, tumben kali kritis. Biasanya langsung pindah alam. Alhasil, karena banyaknya para figuran terkena racun Shopee ini, mereka pun langsung menggerebek toko si Rian. Namun beruntung si Rian malah menggunakan cangkem VOC-nya. Salah ini tuh bosnya istri saya. Ada benernya juga ya. Setelah para figuran yang otaknya lag ini pergi, Rian pun langsung menelpon istrinya dan menyuruhnya untuk memasukkan obat yang kedaluarsa itu ke tas temannya untuk pengaduan domba temannya dengan para warga. Oh iya, bagi kalian yang mau tahu toko obat Dahlan itu di mana, tuh alamatnya di Bogor. Saat itu Susan pun langsung melaporkan ke bosnya kalau si Arif jual obat kedaluarsa, dan tanpa mendengar kejelasan kedua belah pihak, si bapak yang imannya tidak kuat ini malah langsung marahin si Arif. Ditambah datang lagi para figuran yang super barbar ke toko obat Dahlan untuk marah-marah. Namun beruntung dengan salam tempel si bos ini, figuran yang awalnya full stack ini langsung kalem cuy. Pokoknya jurus paling kuat di dunia ini ya salam tempel. Dan karena kejadian ini si Arif bukan lagi dimarahin, melainkan ia langsung di-kick dari toko obat itu. Muka Arif kok mirip Pajar cuy. Pajar Sadboy. Setelah pengekikan si Arif, di rumah Susan pun mulai takut terkena azab. Namun ia langsung diingatkan oleh begundal ini kalau Rian telah membeli 2 immortal agar terhindar dari azab. Di pagi harinya dapat lagi si Susan sekarung obat kedaluarsa, buset bikin heran itu kok. Tiap hari punya obat kedaluarsa. Tapi beroja mau dibawa pulang oleh suaminya, bosnya pun mendengar perbacotan Rian dengan Susan, sehingga mengetahui itu saat akan melapor polisi, si bos malah ditangkap. Dan lalu karena pelukan dari Rian inilah membuat jantung si bos kelepek-kelepek, dan akhirnya beliau langsung lock out dari tempat syuting alias ya kebenet.
Saat itu si Rian pun mencoba memalsukan kematian si bos dengan menyiram seliter kencing titan dan langsung membakar tempat itu. Melihat ada kebakaran, para figuran yang kebal api ini pun masuk ke dalam untuk menyelamatkan tubuh Pak Dahlan, sehingga rencana Rian pun berhasil diselesaikan karena mengira kebakaran ini Pak Dahlan langsung meninggal dunia. Di keesokan harinya, seperti biasa, saat figuran lagi jalan-jalan, mereka malahan tiba-tiba pengen beli obat. Harga dari distributornya langsung. Harga dari distributor langsung, distributor. Alhasil mengetahui harga yang murah itu, figuran ini pun langsung memborong obat tutorial cepat jadi kaya nurut, dengan harapan setelah membeli obat ini mereka bisa balik modal. Tapi sayangnya saat ini Mak mencoba minum obat tutorial cepat kaya itu ternyata bukan obat cepat kaya yang ia beli, melainkan tutorial cepat kaya ingin pindah alam. Kayak ingin pindah alam. Dan benar saja ini Mak pun langsung ingin mengeluarkan Mijudama dan tak lama kemudian ia pun benar-benar pindah alam. Wow, benar-benar nurut ya guys ya, langsung pindah alam. Istri Bapak tidak bisa diselamatkan lagi. Ye, Bapak salah pilih dokter sih. Coba aja ibu-ibu dokternya, paling juga dibilang kritis kayak figuran tadi. Mendengar kalimat istri Bapak sudah terbenet dari sang dokter, para NPC GTA San Andreas ini pun langsung melesat ke rumah si Rian. Dimana karena si Rian tak menggunakan salam tempel, melainkan menggunakan cangkem VOC-nya, para figuran ini pun tak jadi menggedik si Rian. Namun mereka malah OTW mencari si Susan setelah terkena kekuatan dari cangkem VOC. Ibu harus tanggung jawab. Buset, istrinya pun dijadikan tumbal. Alhasil si Susan pun langsung auto disegel. Setelah tersegelnya si Susan di penjara, kala itu Rian pun mengatakan bahwa ia akan berganti bisnis menjadi agen beras. Beberapa hari kemudian anak Susan pun datang ke tempat tersegelnya Susan, berharap ibunya ini bisa tobat dan tak ikut-ikutan lagi kelakuan bapaknya. Tunggu, ini coba kita zoom polisinya. Figuran ini sekarang jadi polisi ya? Di video kemarin perasaan jadi buruh deh. Buset, cepat kali ganti job. Di sisi lain, ketika si Rian berjualan, datanglah seorang cewek idaman kalian pastinya, yang dimana baru aja niat beli beras, si Rian kenceng bet cangkemnya. Langsung disikat nih cewek. Mau ya anjir pacar saya? Buset, nggak ada kenalan apa gitu? Salam pembuka dulu kek. Ya udah deh, aku mau. Dah lah, gampang bet nyari pacar. Keesokan harinya mereka berdua pun langsung pacaran secara terang-terangan karena kalau gelap itu masa depan kalian. Bahkan kejadian itu pun divideokan langsung oleh anaknya untuk dijadikan vlog dan dibuatkan sebuah film suara hati bini dengan judul Ayahku adalah ayah pacar ayahku yang menjadi ayah dari aku dan ibuku. Lah, maksudnya apa? Nah, kemudian hasil film itu pun langsung diberikan ke Susan yang masih tersegel. Namun sayangnya si Susan yang menonton film itu tanpa menggunakan insto terlebih dahulu, kepalanya pun langsung keliengan dan ia langsung ke shutdown. Nah, tukar kalian kata-kata apa yang dikeluarkan dari sang dokter? Ibu Anda terkena stroke. Buset, bisa-bisanya kena stroke dong. Di malam harinya datanglah anak Rian yang mengatakan kalau ibunya terkena stroke dan nggak boleh dibuat shock karena bisa membuat sang ibu meninggal dunia. Tapi dengan gebleknya ini si Rian bukannya mengerti larangan itu, ia malah langsung datang ke RS dan langsung mengulti hati si Susan. Mulai hari ini kita pisah sebagai suami istri. Lalu hasilnya, ya pastinya dong Susan langsung terbenet. Ibu Santi sudah meninggal. Tuh kan, dibilangin jangan milih dokter cowok kalau di film azab. Keesokan harinya setelah terbenetnya Susan, Rian pun didatangi oleh Dustin yang marah-marah karena dulu ia ditipu obat kedaluarsa oleh si Rian. Malah saya curiga kalau bapak itu terlibat. Wah, bener juga ya. Dan sekarang dia fitnah. Dia bilang beli tempat saya. Bener juga Pak Rudi. Lah, lu sebenarnya mau bela siapa bapak? Dialognya bener juga. Lalu untuk meyakinkan para warga kalau Rian jual obat expired, anaknya pun datang dengan congor kejujurannya langsung berkata kalau bapaknya emang suka GB dosa. Mendengar itu, para figuran pun langsung berniat menyegel si Rian. Buset, itu bocil FF di atas mau bunuh diri weh. Dan ketika si Rian hendak melarikan diri, sebuah tombak Moskov pun tak sengaja menyeleding kaki si Rian. Namun beruntung ketika dibawa ke rumah sakit, yang nanganin adalah ibu ini, sehingga Rian pun tak terbenetkan kala itu. Tapi ingat, kami akan terus ngontrol rumah sakit ini. Hah?
Apa Pak? Ngon apa? Ngon apa? Ngon. Oh iya, anehnya lagi di sini, bukannya kaki Rian kesliding di bagian sini ya? Nah, ini kenapa diperban di telapak sama mata kakinya, Bambang? Sakit kok bisa flicker. Dan seperti biasa, apapun sakitnya, tangannya pun harus diinpus. Pokoknya lu mau sariawan, mencret, pegelinu, nyeri otot, tangan pokoknya harus diimpus di sini. Setelah beberapa hari keluar dari rumah sakit, merasa kesal dengan cangkem anaknya, si Rian pun malah mencoretnya dari kakak. Dan Eudora juga yang kesal melihat tingkah begunal ini, beliau pun langsung mengulti sebuah apa sih ini namanya, yaitulah hingga rumah Rian pun auto terulti naga COC. Saat itu datanglah para figuran yang mencoba menyelamatkan si Rian, buset kepanggang mereka semua. Tapi yang namanya pemeran utama pastinya harus terbenatkan di film ini. Itu serius kah mata mereka nggak perih apa kena api-api kecil gitu? Masa iya nggak perih loh? Itu kunang-kunang. Bapak kok kunang-kunang? Singkat cerita, ketika si Rian akan di giveaway ke neraka, saat itu juga ada mama yang seperti lampir langsung nyerocos marah-marah dan tak memberikan para warga untuk lewat jalan sana. Sehingga warga pun pusing harus lewat jalan mana untuk ke kuburan. Mereka pun malahan joget si Kuak Bagi Duo sebentar untuk merilekskan otot-ototnya. Wih, real banget cuy. Si Rian yang jahat, para warga yang kena azab. Setelah selesai meregangkan otot-ototnya, akhirnya para warga pun sampai di pemakaman dan setelah berhasil menguburkan si Rian, kameramen yang sedang terbang ini pun melihat sebuah hadiah dari langit berupa batu bataku yang secara beruntun menimbun makam si Rian. Wow, real banget. Oke, pesan immortalnya di sini, jika kalian memiliki penyakit-penyakit pegelinu, kesliding kayu, bahkan mulut yang serasa ingin memuntahkan alam semesta, sangat dimohonkan untuk saat berobat ke rumah sakit, pilihlah Bu Dokter dan jangan Pak Dokter. Karena di film ini saya belajar, kalau Pak Dokter lebih suka mengbenet seseorang ketimbang Bu Dokter yang hanya mengatakan kritis. Ya, lumayan kan dapat billing 30 menit sebelum ke benet, ya buat pesan-pesan terakhir gitu kan. Enggak, canda. Jangan baperan ya guys ya, ini hanya candaan. Oke, stay wak-wak guys.